Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali dalam Renungan Cahaya Kemenangan. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, puji syukur dan terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami hari yang baru dengan harapan dan semangat yang baru. Kiranya kesempatan ini kami boleh pakai untuk kami merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itulah yang menguatkan kami dan senantiasa mempertumbuhkan iman kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema iman yang berkemenangan. Bacaan diambil dari surat 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai dengan 5. Kita akan baca bersama. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak kenal Nike? Itu brand sepatu dan perlengkapan olahraga yang terkenal dari negeri Paman Sam. Kata Nike sendiri diartikan dewi kemenangan dan keberhasilan yang diyakini oleh bangsa Yunani. Philip Knight, pendirinya, berharap agar selalu memberikan keberhasilan dan kemenangan bagi pelanggan yang menggunakan produknya. Hari ini kita merenungkan satu tema iman yang berkemenangan. Apa itu dan bagaimana? Iman bukan suatu keyakinan yang membabi buta, pokoknya percaya. Tetapi iman itu memiliki dasar dan logika ilahi. Surat 1 Yohanes mengajarkan kepada kita sekalian bahwa iman itu dasarnya adalah Yesus, Sang Kristus yang lahir dari Bapa dan yang diutus untuk menyelamatkan kita. Di masa Yohanes banyak bidat yang mempercayai Yesus hanya Tuhan dan bukan manusia. Ada juga mereka yang mempercayai Yesus adalah salah satu malaikat pengantara. Tentu bukan itu yang dituliskan dalam Alkitab, dan iman yang didasarkan dengan pemahaman bidat justru akan membawa kita kepada kesesatan. Iman kepada Yesus yang diwahyukan dalam Alkitab adalah Yesus Sang Kristus, yaitu Mesias, yang lahir dari Bapa dan diutus menjadi manusia, mati di atas kayu salib, dan pada hari ketiga bangkit dari kematian. Itulah pribadi Kristus yang otentik, yang kepadanya kita beriman dan membawa kita dalam kemenangan. Lalu, apa artinya beriman? Percaya, yakin, ya, betul. Tetapi percaya dan yakin yang bagaimana? Yaitu ketika kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Di bagian lain, Rasul Yohanes mengingatkan kita, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Namun, tidak seperti para ahli Taurat dan orang Farisi
yang memasang kuk Taurat pada pundak seseorang. Mereka menambah 600-an aturan hidup buatannya yang justru menambah beban kehidupan yang sudah berat. Berbeda dengan Yesus, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Seperti kuk yang dipasang pada 2 ekor lembu, lembu yang tua akan membantu lembu yang muda untuk memikul kuk dan membajak bersama. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Ia ada di samping kita dan tidak membiarkan kita sendiri memikul kuk itu. Kasih dan ketaatan kita kepada Yesus justru membawa kita kepada ketenangan jiwa dan kemenangan atas dunia ini. Memang kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Kapan pandemi ini segera berlalu? Namun hanya satu hal yang kita pasti tahu, bahwa Yesus berjalan di samping kita. Itulah yang kita imani, dan dengan iman itu kita boleh mengalahkan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur dan terima kasih kalau kami boleh mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Biarlah kami boleh beriman kepada Engkau Sang Mesias yang diutus oleh Bapa, yang mengalami kematian dan kebangkitan. Itulah dasar iman kami, iman yang mengalahkan dunia ini. Marilah Tuhan, kiranya Engkau tolong kami setiap waktu, setiap saat. Biarlah kami boleh merasakan, meyakini bahwa Engkau senantiasa ada di dekat kami, Engkau ada di samping kami, Engkau yang selalu siap untuk menolong kami ketika kami lemah. Tuhan, kami mau pasrahkan jemaat-Mu di sini dalam tangan Tuhan yang kuat dan teguh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.